wa amalan muqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang tafsir ayat ahkam. Karya Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua, pandangan syariah terhadap sihir. Pandangan syariah, tentu syariah Islam ya. Syariah Islam terhadap sihir. Kalau cuma syariah saja bisa syariatnya siapa saja. Karena syariat itu jalan, artinya jalan yang besar itu namanya syariat. Nah, kalau Anda ada istilah ekonomi syariah, syariahnya siapa dulu? Kalau ada bank syariah, syariahnya siapa dulu, harus jelas. Makanya jangan heran kalau kemudian ada beberapa lembaga keuangan yang mencatut nama syariah tapi kok nggak cocok sama syariah. Saya nggak ngeritik syariah Islamnya, kalau syariah Islamnya nggak ada masalah. Cuma kan kadang syariahnya kan tidak mencantumkan syariah Islam, syariah gitu aja. Dia bisa Islam, bisa di luar Islam. Kalau saya sering mengkritik, saya sampaikan saya tidak pernah mengkritik syariat Islamnya. Yang saya kritik adalah kelakuan pelakunya. Kelakuan pelaku. Kalau syariah Islamnya nggak ada masalah. Cuman sayangnya lembaga-lembaga itu tidak menyebut syariah Islam. Nah, kecuali yang labelnya Islamic Banking, ya, itu berarti dia nyatut nama Islam, harus cocok dengan Islam. Tapi kalau cuma nama syariah saja, ya, secara bahasa sakarepe sing menjalankan. Nah, jangan heran kalau bank syariah ini sama bank syariah ini kok ada di sini boleh, sini nggak boleh, itu ya jangan kaget. Karena memang kadang ya begitu, ya kadang-kadang itu seperti itu. Jadi harus jelas ini syariah, maksudnya syariah Islam, ya. Syariah Islam, asy-syariah maksudnya syariat Islam. Jadi bukan syariah yang kata yang lepas, karena semua punya syariat, karena iblis pun juga punya syariat, maksudnya punya jalan gitu. Karena syariah itu artinya jalan yang besar, syariat. Nah, syariat Islam itu adalah jalan yang besar. Jadi Islam itu punya jalan yang besar. Nanti di dalam jalan yang besar itu ada subul, ada sabil, ada jalan-jalan kecil, ada lajur-lajurnya. Makanya Allah katakan surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk sampai pada keridhaan kami, maka sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Yang sampai pada keridhaan kami dengan selamat. Nah, itu subul, jalan-jalan kecil. Nah, kalau jalan utamanya namanya syariah, jalan besar itu. Kecuali kata syariah menggunakan al-ta'rif, asy-syariah. Nah, itu baru syariat Islam namanya. Tapi kalau nakiroh, kata umum, itu bisa syariat siapa saja. Bisa syariat siapa saja. Makanya jangan terkecoh dengan nama, nggih. Jangan terkecoh dengan nama. Saya teringat di podcastnya Kasih Solusi itu, ada orang ex-bank diundang. Dia menggagas sebuah rencana untuk kerja bersama dengan bank-bank konvensional. Terus kata moderatornya itu, hostnya itu bilang, loh Anda kan sudah keluar dari bank, kok mau kerjasama dengan bank? Loh, bank konvensional. Loh, kita nggak fokus pada namanya, kita fokus pada akadnya. Anda jangan terkecoh dengan labelnya, kata dia gitu. Jadi kita nggak usah terkecoh sama label, mau konvensional mau syariah, kita fokus pada akadnya, bukan pada labelnya. Gitu, kata dia gitu. Kata dia itu nama kafe. Ada kafe dan kata dia. Balik lagi ya, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara soal ini berarti asy-syariah maksudnya ya, syariat Islam, syariat Islam. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor silakan.
saya lupa ngomong. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor silakan. Bu Desi barangkali mau selonjor silakan. Berdiri lompat-lompat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pun lanjut nggih. Pandangan syariat, maksudnya syariat Islam ya, terhadap sihir. Dalam satu pengajian pernah ada seorang bapak-bapak cerita tentang fenomena uang hilang gitu ya. Padahal udah dalam Al-Quran masih hilang juga uangnya itu. Ya terlepas itu apa, ada mata jangan ada tuyul sini ya. Gitu. Ada nyeletuk terus. Hari gini masih percaya begituan. Nah, satu poin dulu. Di samping nanti kalau Anda ke Jogja naik Gojek atau apa, kadang ditawari pesugihan tuyul ya. Ada iklannya. Nah, bukan kata saya ya. Saya nggak tahu soalnya, saya kata orang sana cerita. Saya real jamaah saya ini naik ojek ditawari pesugihan tuyul. Ya, karena kan di daerah sana kan sebagian, tidak semuanya, sebagian. Bukan semua, bukan sebagian. Apalagi Gunung Kawi. Nah, itu saya bilang bukan saya ya, yang ditawari, saya dapat cerita langsung dari orangnya, jamaah saya. Pas naik ojek itu ditawari pesugihan apa? Tuyul. Ada harga-harganya, ada paket-paketnya. Nah, saya nggak ke situ. Balik lagi. Terus sempat muncul kapan hari itu fenomena pesulap merah, betul ya? Yang menguak kebohongan dukun-dukun palsu. Saya sempat khawatir dengan munculnya pesulap merah itu begini, yang saya khawatirkan. Takutnya nanti orang nggak percaya sama sihir yang asli. Oke, dukun palsu memang banyak, bukan hanya ada, banyak. Cuman dukun yang asli, sihir yang asli itu juga ada. Nah, terlepas dari itu, saya mau sampaikan dulu gini ya. Yang memberitahu adanya sihir itu siapa? Allah dalam Al-Quran. Berarti keberadaan sihir harus diimani. Jangan pernah kita berkata hari gini masih banyak. Jangan. Sihir itu nyata adanya karena Al-Quran yang memberitahukan. Dan itu harus kita imani. Kalau kita tidak mengimani adanya sihir, itu bahaya. Kenapa? Karena Al-Quran yang memberitahukan itu. Satu dulu. Nah, kita mengimani adanya sihir tidak untuk takut kepada sihir, tapi untuk menyadari betapa kita perlu berlindung kepada Allah dari bahaya sihir. Paham ya? Satu dulu. Yang kedua, bersama dengan sihir berarti dukun, gitu loh. Dukun sama setan. Nah, keberadaan dukun itu Nabi juga memberitahukan. Kalau di Al-Quran namanya ahli nujum itu. Nah, itu diberitahukan juga oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW, keberadaan dukun itu. Termasuk peramal itu. Quran juga memberitahukan hal itu. Berarti keberadaan dukun yang asli pun kita harus mengimani adanya. Bahwa saya ulang ya, beberapa trik sihir itu adalah tipuan, betul, tidak salah. Beberapa dukun melakukan penipuan, artinya dukun palsu, itu betul, tidak salah. Tapi dukun yang asli harus kita imani adanya. Sihir yang asli harus kita imani adanya. Hanya saja, saya ulang tadi, kita tidak untuk takut pada mereka semua. Tapi semata-mata untuk menyadari betapa kita memang harus berlindung kepada Allah dari semua itu. Karena Quran ngasih tahu kita juga di surah An-Nisa 76, baca terjemahannya Bu, bahwa tipu daya setan itu lemah. Sihir kan kaitan dengan setan nanti. Tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Silakan baca terjemahannya barangkali Bu Desi atau nggih. An-Nisa ayat 76. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Tagut itu setan ya. Terus Maka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. ya, jadi tipu daya setan itu lemah. Tapi ingat, kita ini sebagai manusia juga lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh dalam keadaan lemah.
Wis rumusnya tadi, kalau lemah ketemu lemah, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Tapi kalau pakai pendekatan Al-Quran, kita potensial kalah. Kok bisa gitu Ustaz? Ini rumus ya. Biang keroknya setan itu siapa? Iblis ya. Oke, setan itu sifat, iblis itu makhluk. Biang keroknya setan itu adalah iblis. Iblis itu makhluk yang lebih senior dari kita. Sementara setan itu musuh kita, kata Quran. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita nggak boleh bersahabat dengan setan lah kalau bahasa kita, karena setan itu adalah musuh kita. Wis, itu ibarat duel karate atau silat. Kita ini anak SD ngelawan Jet Li. Karena kan iblis itu lebih senior dari kita. Jadi ibarat anak SD ngelawan siapa? Jet Li. Udah gitu mata kita ditutup lagi. Al-A'raf ayat 27. Kita tidak bisa melihat jin dari tempatnya, dari tempat kita ini, kalau mereka berada di tempat aslinya itu. Karena mereka dan pasukannya, iblis dan pasukannya di bangsa jin bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf ayat 27. Singkat kata, singkat cerita, ibarat kita anak SD ngelawan Jet Li, terus mata kita ditutup lagi. Coba, secara matematika kalah apa kalah kita? Secara matematika kalah apa kalah? Kalah. Quran yang ngasih tahu itu di mana? An-Nisa ayat 83. An-Nisa ayat 83. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat dan anugerah Allah, niscaya kalian semua mengikuti setan kecuali sedikit sekali yang selamat. Berarti yang kita pegang kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kita harus mendapat rahmat Allah dan anugerah dari Allah supaya kita menang menghadapi setan itu. Caranya gimana Ustaz supaya kita itu menang dalam menghadapi setan itu? Dapat rahmat Allah, fadl dari Allah. Ya, di antaranya adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bentuk isti'adah itu mohon perlindungan kepada Allah, ta'awudz itu banyak. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan macam-macam. Atau al-falaq an-nas itu termasuk juga di antaranya. Banyak betulnya. Kita kupas mungkin yang a'udzu aku berlindung. Jadi gini supaya kita dapat rahmat Allah dan dimenangkan dari setan. Pertama, a'udzu aku berlindung billahi dengan bersama Allah. Pak disebut Pak Ma'iyah. Pak punya faidah Ma'iyah. Aku berlindung dengan bersama Allah. Artinya kalau kita ingin dilindungi oleh Allah secara maksimal dari godaan setan, kita harus bersama dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana bersama dengan Allah? Pertama, perbanyak zikrullah, menyebut dan mengingat Allah. Al-Baqarah 152, fadkuruni adzkurkum, ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, kita akan dibersamai oleh Allah secara khusus. Satu. Yang kedua, istiqomah di jalan Allah. Kalau kita istiqomah di jalan Allah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Hamim masih jeda, surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Hamim masih jeda, surah ke-41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata tapi berkeyakinan, Rabbunallah, Tuhan kami, pemelihara kami, yang ngatur nasib kami, hidup kami adalah Allah. Sumastaqom, kemudian mereka konsisten, ajak, continue terus menerus dalam keyakinan Rabbunallah itu. Kalau konsisten berarti kan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam bentuk meyakini bahwa yang memelihara saya adalah Allah, sehingga dia tidak akan berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak akan bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak akan bergantung kecuali hanya kepada Allah. Bahwa kita tetap berproses sebagai manusia, iya. Kalau sakit ya berobat misalnya. Kalau misalnya butuh konsultasi sama ahlinya, ya kita datang kepada ahlinya. Kalau butuh kerjasama ya harus kerjasama, namanya kita harus berproses. Tapi dalam hati bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Allah. Makanya mall itu ngajari tauhid luar biasa di mall-mall itu. Dilarang bersandar ke kaca. Itu betul itu. Karena bersandar hanya kepada Allah, itu yang betul itu. Nah, dan mall itu memang sangat sesuai dengan ibu-ibu ya. Makanya ibu
Karena di bagian informasi selalu mengatakan perhatian itu. Karena ibu-ibu biasanya suka perhatian biasanya. Ya. Ini mulai ngelantur balik. Nah, jadi intinya itu satu. Bahwa kita ini memang harus seperti itu istiqomah. Maka kalau kita konsisten dalam keyakinan itu, tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun kepada mereka malaikat dalam jumlah yang besar. Dan itu malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat turun, berarti cahaya turun. Kalau cahaya turun, gelap pergi. Dengan kata lain, kalau malaikatnya dominan, setannya pergi, itu aja. Kalau cahaya melemah, gelap datang kan. Semakin hilang cahaya, semakin datang gelap. Nah, orang kalau malaikat rahmat jauh dari dia, setan yang menguasainya. Ya, paham maksudnya? Nah, itu untuk bersama dengan Allah itu. A'udzu, aku berlindung billahi dengan bersama Allah, minasyaiton, jauh dari setan. Min itu jauh dari setan. Ditab'id di antar faedahnya. Jadi aku berlindung dengan bersama Allah minasyaiton, jauh dari setan. Maka supaya kita ini diselamatkan oleh Allah dari godaan setan, maka otomatis di samping mendekat kepada Allah yang utama, kita harus menjauh dari setan. Berlindung kepada Allah dari setan tapi akrab sama setan. Ini enggak cocok. Itu sama dengan orang yang begini tuh loh. Di luar dia tampak menyatakan permusuhan dengan setan, tapi diam-diam dia akrab dengan setan, kan repot. Makanya harus menjauh dari setan. Maksudnya bagaimana? Pertama, hindari sifat-sifat setan. Setan itu udah kata syatona, artinya mengganggu, ba'uda, jauh dari Allah maksudnya. Maka jangan punya kebiasaan mengganggu orang lain, atau jangan punya kebiasaan menghalangi orang untuk dekat dengan Allah. Maka berarti apa? Harus mendekat kepada Allah supaya nggak kayak setan. Satu. Yang kedua, setan itu hindari majelis-majelis setan. Apa majelis setan itu? Majelis yang membuat kita lupa dari Allah, lalai dari Allah. Jadi kalau ada majelis di mana kita lalai lupa dari Allah, hindari itu. Loh Ustaz, emang enggak boleh kalau kita kongko-kongko sama teman-teman bareng ngobrol-ngobrol? Loh, siapa yang melarang asal masih ingat sholat toh? Masih ingat harus bahwa hari ini saya harus apa terkait dengan kewajiban kita kepada Allah maupun pada sesama. Selama tidak melalaikan dari semua itu udah ada masalah. Barangkali contoh yang melalaikan itu gini. Ini contoh yang saya pernah tahu langsung. Saya dulu ketika masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya, itu di situ di dekat kontrakan saya itu ada ibu-ibu yang terkenal memang tukang gosip gitulah, tukang gosip. Sehingga kadang saya sering dengar dengan pakai kuping saya sendiri itu ibu-ibu kalau ngobrol gayeng banget di gang tertentu itu, entah berapa jam ngobrol saya enggak tahu ada teriakan, ya Allah lakiku mau datang, lupa belum, keasikan ngobrol sampai lupa kewajiban. Udah tahu sholat apa enggak saya nggak ngerti itu, wallahu a'lam bishawab. Terus ada lagi ibu-ibu itu juga terkenal begitu juga. Saya mau ngajar gitu ya, lewat gang itu saya mau ngajar. Ibu itu lagi berdiri ngobrol sama lawan bicaranya. Ya memang terkenal ibu ini tuh suka ya oke lah gitu. Terus kemudian saya berangkat ngajar kan. Beliau berdiri ngobrol sama orang itu. Saya pulang ngajar masih ngobrol dalam posisi yang sama. Coba. Itu saya tahu sendiri bukan kataannya itu. Dalam hati saya kuat sekali itu, Masya Allah. Subhanallah. Saya repot itu. Saya berangkat, dia berdiri dalam posisi ngobrol dengan lawan bicaranya itu. Saya berangkat, saya pulang ngajar. Anggaplah saya ngajar 1 jam misalnya. Terus kemudian perjalanannya setengah jam, 2 jam. Saya pulang itu masih dalam posisi seperti itu beliau. Subhanallah, luar biasa. Nama? Tidak tahu saya itu. Tidak tahu. Itu namanya majelis yang melakukan dari Allah. Nah kalau kita begitu, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah secara maksimal dari godaan setan. A'udzu, aku berlindung billahi dengan bersama Allah minasyaiton, jauh dari setan, ar-rajim yang terkutuk atau dikeluarkan dari surga. Ar-rajim itu yang dilaknat atau yang dilempar atau diusir dari surga. Nah, apa sebab iblis diusir dari surga itu harus kita hindari apa? Sombong sama dengki. Dia sombong sama dengki. Ya, hindari 2 sifat itu. Karena sifat ini termasuk dosa pertama makhluk kepada Allah itu adalah dengki sama sombong. Kalau dosa manusia pertama itu adalah membunuh. Walaupun kalau dosa hati tetap menurut saya mendengki, karena Qabil itu mendengki kepada Habil. Itu seperti itu. Tapi secara zahir dosa pertama manusia adalah membunuh itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi saya ulang, sihir kita imani tidak untuk takut kepada sihir, tapi justru untuk kita menyadari bahwa kita butuh perlindungan Allah dari bahaya sihir.
Dan sihir itu saya ulang, kan kerjaannya setan. Allah udah bilang dari setan itu lemah. Tapi ingat, kita manusia juga lemah. Intinya satu, kalau mau menang hubungi Allah, gitu aja. Caranya tadi mendekat pada Allah dengan zikir, istiqomah di jalan Allah, hindari majelis setan, sifat-sifat setan. Ya jangan sombong, jangan dengki, insya Allah aman. Insya Allah. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa, yaitu kitab yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Tapi ada yang mengatakan bukan malaikat beneran. Ini orang sakti kalau bahasa kita, sampai disebut malaikat. Nah, orang dulu itu punya kebiasaan, kalau ada orang punya kelebihan yang luar biasa disebut dengan malaikat. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ganteng itu. Kata orang-orang Mesir di surah Yusuf, apa kata? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Nah, itu. Jadi ini bukan malaikat, tapi manusia yang dianggap seperti malaikat karena saking dahsyatnya. Kalau orang kita sering nyebut manusia setengah dewa. Kayak lagu. Iya, memang maksud saya itu. Akan kuangkat Iwan Fals. Iwan Fals itu. Iya, memang maksud saya. Allahu Akbar. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi di antara bentuk sihir versi ayat ini, di antara bentuk sihir versi ayat. Nanti bentuk sihir akan banyak. Termasuk membalik mata, itu nanti ya. Termasuk yang membuat penyakit, merusak bisnis, terus kemudian bahkan ada yang sampai mematikan anak-anak. Itu ada bentuk-bentuk sihir di dalam Al-Quran. Kalau berkaitan dengan membalik mata, kisah Nabi Musa dengan tukang dukunnya Fir'aun itu. Tali temali yang berubah tampak kelihatannya seperti
ular, padahal itu tali. Itu namanya mata dibalik, istilahnya gitu. Gak ganteng, ketok ganteng, gak ayu ketok ayu misalnya. Ini saya pernah tahu langsung ya. Jadi saya melihat kejadian di depan mata saya. Saya masih ingat itu ada anak perempuan dengan laki-laki, pacaran lah istilahnya. Sama tukang ruqyahnya itu ditanya, memang ini lagi mau di ruqyah gitu. Kamu kok naksir sama dia kenapa? Kata si perempuannya itu gini, iya karena dia putih. Saya lihat dengan mata tidak putih dia. Maaf, bukan berarti terus kalau hitam jelek ya, enggak ya. Kan hitam manis kan ada juga. Nah ini maksud saya, dia ngomong ini kan karena dia putih gitu. Dia tinggi, maaf enggak tinggi, pendek. Saya lihat sendiri dia pendek. Terus dia seperti artis ini, maaf jauh. Saya tidak mengatakan jelek, saya ulang. Cuman wanita itu nyebut dia ini seperti, maaf kulitnya putih, tinggi seperti artis ini. Maaf tidak seperti itu. Itu saya lihat sendiri, enggak seperti itu. Akhirnya diruqyah lah dia. Set. Terus suruh lihat lagi. Sekarang lihat katanya. Ih, kamu siapa katanya? Loh, saya pacar kamu. Enggak, pacarku tinggi, putih, bla bla. Paham maksudnya ya? Nah, makanya gini, ini maaf ya. Kalau maaf ya, putri jenengan misalnya atau anak jenengan naksir seseorang gitu ya, naksirnya enggak sewajarnya gitu maksudnya. Itu coba tanya aja. Kamu kenapa sih Dik naksir dia, kenapa coba? Ya dia enggak ganteng sih, Ma. Oke, berarti bener. Enggak ganteng sih, Ma. Cuman kan dia baik, dia oke. Berarti dia bukan. Tapi kalau dia ganteng loh, Ma, dia ini pasti enggak kayak gitu, dia cuma gitu. Maaf ya. Kok enggak seperti yang itu patut kita waspada. Jangan-jangan itu apa namanya? Sihir. Itu satu dulu. Misalnya itu di luar nurul ya, di luar nalar ya. Nurul. Maaf. Ya, itu. Satu. Oh iya. Oh ibu namanya Nurul. Ya di luar Desi. Baik. Ini yang nanya online nanti dulu Bu ya Pak. Atau Ibu apa Pak. Terus kemudian yang kedua gini. Ini saya kedatangan tamu di rumah langsung. Jadi beliau ini orang Banyuwangi. Bukan jamaah sini ya, ada orang Banyuwangi pokoknya. Tapi tinggalnya di Cikunir tinggalnya. Datang ke rumah suami istri, datang ke rumah. Dia bilang, Ustadz, ada apa Pak? Adik saya mau menceraikan suaminya, mau gugat cerai katanya. Kenapa? Saya tanya gitu. Jadi gini Ustadz, cerita beliau akhirnya. Adik saya itu pacaran sama seorang guru olahraga di daerah sana, di daerah Banyuwangi sana. Si suaminya ini orang Bondowoso. Itu adik saya perawat Ustadz, Teman-temannya pada ngomong Ustadz, kamu ngapain sama dia, adik saya tuh nggak peduli. Akhirnya nikahlah dia dengan maksudnya karena laki-lakinya kan jauh dari dia gitu loh, maksudnya gitu. Kok kamu mau sama dia? Akhirnya dia nikahlah, dinikahkan. Begitu nikah berapa hari, tiba-tiba adiknya itu ngomong, loh, aku kok sudah nikah? Paham maksudnya? Jadi rupanya dia sampai nikah itu dia nggak sadar. Iya kok bisa? Saya juga nggak ngerti. Ini tapi ini kisah nyata Bu Dokter, kisah nyata. Loh, saya kok sudah nikah, loh kok Terus kata kakaknya, nggak tahu betul apa enggak, saya kan nggak paham. Wong Banyuwangi kan nyanyi tempat yang ngono kan. Nah, nggak tahu Jawa Timur memang gitu tanahnya apa gimana, saya nggak paham itu. Kok banyak yang gitu-gitu. Nah, singkat cerita, ya akhirnya sampaikanlah ke saya itu. Gimana Ustaz kalau hukumnya kayak gitu saja? Jadi berarti selama ini dia tidak menyadari apa yang dia kerjakan. Karena maaf ya, ada indikasi dia menggunakan sihir. Mungkin sudah kadaluarsa sihirnya, tidak diupdate atau tidak di-upgrade, saya nggak paham apa istilahnya itu. Terus saya bilang gini, ya sudah gini aja. Kalau memang terbukti ini memang karena perbuatan sihir dan memang terbukti ini memang sihir dan memang adik Anda nggak terima dengan perbuatan ini, ya silakan saja untuk diambilkan diambil haknya untuk gugat cerai. Silakan aja. Nah, kalau mau diambil haknya gitu. Tapi kalau nggak diambil ya tidak apa-apa. Makanya kejang-kejang seperti itu patut untuk kita cermati sebenarnya. Itu satu dulu. Nah, terus kemudian yang kedua bentuknya itu penyakit, kayak yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam, itu penyakit.
Terus kemudian kepada Nabi Ayub juga merusak bisnis atau harta benda. Harta benda. Saya pernah punya jamaah. Beliau cerita langsung ke saya dan saya pernah ke tempat beliau. Beliau punya warung. Itu masak untuk dagangan. Itu masih panas itu masakannya itu. Tidak cuma basi, ada belatungnya. Itu naudzubillah dari. Dan saya pernah langsung ke warung beliau dan beliau cerita langsung ke saya juga, itu terjadi. Itu merusak, merusak usaha lah. Terus kemudian membunuh anak-anak, itu juga putra-putri Nabi Ayub itu meninggal semua, itu kena sihir. Nah, tapi di tafsir Jalalain nanti begitu Allah turunkan pertolongan untuk Nabi Ayub, beliau tidak hanya sembuh tapi kembali pulih seperti semula ekonominya, bahkan anak-anaknya dengan izin Allah dihidupkan kembali dengan izin Allah. Nah, tapi maksud saya ada seperti itu, ada gitu maksudnya, ada. Walaupun tetap saya ulang sekali lagi, ini tidak untuk kita takut pada sihir, tapi untuk banyak berlindung kepada Allah. Nah, kalau di pembahasan kita di awal kemarin, cukuplah Al-Falaq An-Nas paling tidak itu. Paling tidak Al-Falaq An-Nas itu ajarkan ke anak-anak kita, ke kita sendiri juga harus mengamalkan. Al-Falaq An-Nas itu patut untuk kita, itu dari berbagai macam sihir termasuk ain ya, termasuk ain di dalam itu. Al-Falaq An-Nas itu cukup efektif itu, Al-Falaq An-Nas itu. Nah, terus kemudian satu lagi tadi membalik mata tadi itu. Suami dibuat bosan kepada istri bosan pada ujungnya bercerai. Nah, kalau ini ada cerita, ada zaman saya orang Kemang 3, dia bukan orang sini, orang Kemang 3 sana. Nah, terus beliau itu nanti orang sini saya ceritakan sana, tenang aja. Beliau itu WA saya, Ustadz ini tolong Ustadz, keponakan saya perempuan mau gak cerai suaminya. Saya juga nggak ngerti Ustadz kenapa ya. Apa kena sihir kali ini? Si wanita ini, ponakan saya ini, masa mau nyerahin suaminya kan? Saya bilang gini, Bu, jangan buru-buru ngomong sihir dulu, saya bilang gitu. Dilihat dulu, ada sebabnya enggak? Saya bilang gitu. Maaf, sebabnya misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, suaminya ngomongnya cenderungnya merendahkan misalnya, atau maaf suaminya tidak pernah merawat diri, atau ada kendala-kendala ekonomi misalnya, coba cari dulu sebabnya. Kalau ada sebabnya berarti bukan sihir, saya bilang gitu. Enggak Ustadz, ganteng Ustadz, baik-baik, sabar, ekonomi cukup, tapi kok masih begitu juga. Ada yang orang ketiga enggak? Kan itu harus ditanyakan juga itu, variabel-variabel itu. Ujungnya enggak ada semua. Oke, kalau memang enggak ada, patutlah kita waspada, barangkali ini sihir. Nah, sihir itu nggak harus dari orang lain. Nggak harus dari orang, artinya saya akan sihir dia supaya dia cerai dari suami. Ada begitu, ada. Tapi tidak bisa saja dari setan. Karena setan itu dalam hadis Sahih Muslim paling seneng kalau berhasil menceraikan suami dari istrinya. Sampai dikasih mahkota setan yang berhasil oleh iblis, saking senangnya. Iya itu. Kalau ada suami istri sampai cerai itu setan kayak sewenangnya pol-polan. Makanya saya sering kalau di pembekalan pernikahan itu saya sampaikan, sebertengkar-bertengkarnya suami istri itu tolong jangan punya pikiran bercerai. Usahakan pikirannya itu menyelesaikan. Bahwa bercerai itu boleh dalam Islam, iya, tapi itu pintu terakhir, pintu paling akhir. Jadi usahakan kalau masih bisa diperbaiki. Karena itu sangat menghibur setan cerai itu. Singkat kata singkat cerita, akhirnya nggak jadi ruqyah, ya dianalisa semua itu. Kenapa? Karena memang belum tentu semuanya sihir gitu loh. Jadi memang jangan kemaruh juga apa-apa sihir apa-apa, enggak semuanya sihir, tapi bisa jadi memang iya. Makanya lihat gejala-gejalanya gitu loh. Gejala-gejalanya itu. Jadi enggak semuanya sihir, tapi bahwa sihir itu ada, iya. Nah, tapi kita tidak untuk takut kepada sihir, tapi untuk semakin sadar bahwa kita butuh perlindungan Allah dari aneka macam sihir. Jadi sihir itu bisa dari manusia, bisa dari ulah setan itu sendiri. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan nggak akan terjadi. Makanya saya ulang tadi, perbanyak baca Al-Falaq
An-Nas. Usahakan rutin itu. Ya lengkapnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sih. Habis sholat pagi dan petang mau tidur kalau bisa. Ayat kursi juga, jangan lupa ayat kursi itu. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat ya, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Salah ini. Salah terjemahan salah ini. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Yang betul gitu itu. Sihir itu ya, dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat pada mereka. Wa yata'allam, Qur'annya gini, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Terjemahannya salah itu terjemahannya. Menurut saya, sebenarnya yang saya pahami salah. Yang betul adalah sihir itu adalah sesuatu yang madharat, enggak bagus gitu maksudnya. Dan tidak memberi manfaat. Ya kalau bahaya otomatis kan tidak ngasih. Makanya gini Bu, kerjasama dengan setan, ini kalau sihir yang asli ya, kerjasama dengan setan itu tidak gratis gitu loh. Jadi iya kerjasama dengan setan itu nggak gratis. Harus bayar, jangan salah itu. Iya, di antara bayarannya bisa minta tumbal itu. Dan tumbalnya di antaranya bisa jadi keturunannya sendiri. Itu seperti itu. Bagus, saya mau cerita dulu ya. Ini cerita ya. Wallahu a'lam ya. Ini ada seorang santri ceritanya kemalaman di daerah Jogja. Entah mau kemana dia itu. Tapi ini cerita udah lama ya. Saya dengar cerita ini, saya masih di Surabaya kalau nggak salah. Wallahu a'lam ya ini. Wallahu a'lam. Terus ada orang ketemu sama dia, mau kemana mas? Mau kemana nggak paham, pokoknya intinya dia nggak punya tempat bernaung lah gitu. Terus ya udah tidur di rumah saya saja. Gitu. Akhirnya tidurlah di rumah si orang itu, diletakkan di sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu ruangan tumbal untuk pesugihannya dia gitu. Iya betul, dia menggunakan Nyi Bloro. Kata cerita orang itu ya, saya wallah betul apa enggak, saya coba cerita. Singkat cerita dia tidur di situ. Namanya santri kan, wudu, sholat, zikir, baca Quran. Tidur dalam punya wudu, sudah berdoa macam-macam. Besok pagi dia masih hidup, kaget yang tuan rumah itu. Kok sih urip? Ya, akhirnya usut punya usut, ternyata besoknya setannya itu marah sama yang orang itu. Ceritanya akhirnya dia yang bermasalah dengan setan itu gara-gara tidak memenuhi kamu itu ngasih tumbal kok orang yang wiridan, orang yang zikir macam-macam gitu. Itu. Oke. Singkat cerita akhirnya selamat dia. Ya, tapi yang bermasalah yang dia itu, ya nggak tahu jadi apa jadi monyet atau jadi apa, nggak paham. Semuanya intinya gitu. Nah, jadi itu perjanjian dengan iblis dalam filmnya Susana itu ya nggak salah, itu betul itu. Tapi cuma karena film agak dibuat-buat itu aja. Cuman bahwa perjanjian setan itu ada. Ya, itu harganya mahal. Dan itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nah, itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua gini. Nanti cerita kemana-mana balik lagi aja lah. Ya, jadi singkat cerita, setan tidak mau gratis lah pokoknya. Pasti akan ada yang dia tuntut dari orang itu aja. Tidak gratis pokoknya, nggak ada yang gratis. Itu seperti itu. Makanya hati-hati kalau kerjasama dengan setan. Nah, kan iseng banget kerjasama dengan setan. Allahu Akbar. Terus sampai mana? Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir itu. Kalau mereka mengetahui sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ya wis gampangane daripada ke dukun, mending ke ulama atau ke kiai minta zikir atau wirid atau doa yang benar gitu aja. Nah, kiai yang betul-betul kiai, tapi ulama yang betul-betul ulama, jangan yang ngasal, atau ke ahli-ahli ruqyah yang memang terpercaya lah.
itu minta amalan-amalan atau doa-doa. Tapi secara umum ya tadi itu udah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi itu insya Allah sudah lebih dari cukup insya Allah. Kita ini sebenarnya Bu, sebenarnya ya, zikir habis sholat kita baca, pagi dan petang kita baca, walaupun nggak seluruhnya karena versinya banyak memang. Paling nggak yang pokok lah, ya tadi apa a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq sama bismillahirrahmanirrahim. Mas yang fil ardi wala bisami wasamil alim itu. Untuk keselamatan ya Al-Falaq, An-Nas itu tambahannya. Paling enggak yang itulah. Kalau yang lain-lain jenis macam-macam Sayyidul Istighfar apa itu monggo lah. Nah, singkat kata singkat cerita itu kalau jenengan baca kan paling enggak sudah ada perlindungan. Mau tidur itu. Terus jangan lupa mau makan selesai makan itu juga dibaca karena itu bagian dari perlindungan ya dari Allah untuk kita. Itu kalau itu beres, insya Allah jauh kita dari sihir. Nah, cuman kadang yang disihir itu memang tidak cuman orang, termasuk tadi kalau di dalam kisah Nabi Ayub kan termasuk ya bisa maaf ya anak maupun bisnis termasuk rumah. Gitu. Jadi ada rumah itu yang disihir itu memang ada. Sambil contoh gini misalnya, saya itu punya jamaah orang Pondok Kelapa sini, di Taman Malaka Utara beliau. Itu beliau kalau di dalam rumah sakit beliau. Iya. Saya pernah ke rumah beliau langsung. Saya bukan ahli ruqyah sih, cuma memang nggak enak. Padahal AC-nya banyak. Ruang tamu ada AC, semua ada AC. Tapi bawaannya panas. Tapi saya nggak tahu ya, saya bukan ahli gitu ya. Cuman beliau cerita sendiri. Jadi beliau itu kalau di rumahnya itu, pertama nggak akur sama suaminya. Pokoknya kalau di dalam rumah sama suami nggak akur, disentuh sama suaminya nggak mau. Maka kalau mau begitu dia keluar rumah pokoknya. Betul, ini saya serius ini, betul. Jadi kalau keluar rumah beliau sehat dan bisa begitu. Suami istri itu bisa dia hubungan. Tapi saatnya keluar rumah. Saya bilang kenapa nggak dijual aja rumahnya? Sayang rumah pertama kali beli repot sudah kalau gitu. Ya, jadi ada kemungkinan rumahnya disihir. Nah, jadi buktinya apa? Orangnya kalau keluar rumah sehat. Jadi beliau itu sering jalan-jalan. Enak mana duitnya ono ya, jadi. Jangan disihir sama yang punya hotel. Nggak tahu juga. Jadi beliau itu sering jalan-jalan kemana. Kalau jalan-jalan sehat kalau jalan-jalan. Tapi kalau pulang ke rumah sakit. Di antara sakitnya adalah sakit itu gini, nggak mau sama suaminya. Pokoknya kalau di rumah itu sama suaminya benci, disentuh nggak mau. Tapi yo gak didol omahku. Saya bilang jual aja rumahnya. Rumah kayak ngono kok gak didol. Sayang katanya rumah ya pertama. Padahal belum ada yang kedua juga, ngapain nggak dijual? Repot, kena bahasa kenangan Allah. Tapi itu terjadi itu dan real dan saya tahu langsung karena beliau jamaah saya dan saya sudah ke rumahnya dan saya sudah merasakan. Tapi saya bukan ahlinya ya, cuman memang nggak enak aja gitu. Dan saya bukan ahlinya, wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu itu kan namanya bisa saja rumah itu disihir. Nah, itu belum tentu orang juga yang melakukan. Bisa jadi setan di situ, gitu loh. Makanya gini, misalnya di sini di rumah ini kan rumahnya gede nih kayak rumahnya Bu Nani kan gede ini. Tiba-tiba Bu Nani misalnya naik ke atas kok ada kelebatan orang terus wah rumah saya ada yang mendatangi, ada yang mengganggu misalnya. Itu belum tentu dia mengganggu. Bisa jadi kita yang mengganggu dia. Artinya apa? Bu Nani kan di sini baru berapa puluh tahun. Dia udah ratusan tahun di sini misalnya gitu. Nah, apa maksudnya ya? Nah, sebenarnya kalau jin alami tidak ganggu biasanya, jin alami. Makanya ibu-ibu kalau tinggal di satu tempat, misalnya ibu di perumahan BI kan baru menempati beberapa bulan ini misalnya, tiba-tiba karena suami lagi tinggal semana sendirian di rumah, ada kelebatan, selama nggak ganggu biarin aja. Oh itu penghuni asli. Bisa jadi memang itu ya dia penghuni asli, kita pendatang, kita pemain baru. Sama nggak ganggu. Ibu kalau kita hajut atau ada pocong lewat biarin aja, kita sholat aja biasa itu. Ya paling nol lagi dia gitu. Pokoknya selama nggak ganggu biarin aja. Tapi kalau udah ganggu berarti setan. Kalau udah ganggu berarti apa? Setan. Kalau setan lawan. Kemarin teori lawannya apa? Serahkan kepada penciptanya. Jangan dilawan sendiri nanti capek kita. Serahkan pada penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah mulai ganggu. Ya, itu fakta lah. Bahwa saya nggak tahu ya sebenarnya orang ngalami apa tidak, saya nggak tahu.
Cuman yang pasti sebagian orang cerita ya begitu. Ya, saya nggak mau cerita banyak karena takut nanti dikira takhayul dan hurufat. Tapi itu yang terjadi memang. Dan dalam Islam jin itu ada dan kita harus mengimani itu. Dan dia lebih tua dari kita. Secara struktur penciptaan dia lebih tua dari kita. Karena usia mereka panjang-panjang. Jadi jin itu usia 300 tahun itu masih kecil. Masih iya. Jadi kalau ada bangsa jin, si jin ini meninggal dunia di usia 309 tahun. Itu orang-orang jin itu pada ngomong, kasihan masih kecil meninggal dunia. Kalau kita 300 tahun pengapuran gak karu-karuan. Nah, karena mereka mau terbuat dari api itu. Itu seperti itu. Ada yang mengatakan para sahabat Nabi dari bangsa jin sampai sekarang masih hidup. Jadi kalau apakah masih ada para sahabat yang sekarang? Ada yang mengatakan masih ada. Siapa? Para sahabat nanti dari bangsa jin. Itu ada yang mengatakan beliau-beliau masih hidup sampai sekarang. Karena umur mereka panjang-panjang. Yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Jin itu. Itu seperti itu. Radhiyallahu anhum. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Ini ada online nanya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini orangnya nggak online, tapi pertanyaannya masih online. Ya tidak apa-apa, saya jawab aja. Pak Ustadz, saya mau tanya, suami baru belajar sholat. Oh, berarti ini ibu berarti. Suami baru belajar sholat karena baru mu'alaf. Loh, baru mu'alaf. Mu'alaf berapa tahun? Setahun tuh mu'alaf. Kalau udah 2 tahun bukan mu'alaf lagi udah. Dan dia bisa karena baru mu'alaf dia bisa sholat tapi belum bisa bacaan sholatnya. Gimana itu ya Pak Ustadz? Ini pengantin baru kali ya. Apa sah sholatnya gitu ya? Intinya gini, saya mau cerita dulu aja biar enak ya. Jadi saya punya guru itu cerita tentang seorang pengusaha dari Kalimantan. Dia rajin puasa Senin Kemis. Suatu saat dia cerita gini, dia bilang gini, Pak Kiai, kenapa ya saya ini kok sering gak tenang? Kata beliau, mungkin sampean sholatnya kurang khusyuk. Itu masalahnya Pak Kiai. Kenapa? Masalahnya saya nggak sholat katanya. Oh, kaget. Rajin puasa Senin Kemis, tapi ternyata nggak sholat. Kata Kiai itu, loh sampean kok nggak sholat kenapa? Kok puasa rajin? Kalau puasa gampang Pak Kiai, tinggal nggak makan dari pagi sampai maghrib. Kalau sholat itu ada bacaannya Pak Kiai, saya nggak hafal bacaan sholat kecuali Al-Fatihah. Kata Kiai itu ya udah baca Fatihah saja sholatnya. Loh, masa Pak Kiai? Kan ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Kalau cuman bacanya Al-Fatihah, bisanya ya Al-Fatihah itu aja. Tapi saya lihat orang satu ada komat kamitnya. Ya mereka komat kamit karena ada yang komat kamitkan. Nah, saya memang nggak ada yang komat kamitkan, nggak usah komat kamit. Nah, akhirnya sholat aja sebisanya. Nah, maka kembali pada ibu yang nanya ini, sholatnya semampunya saja. Jadi mana yang dihafal itu yang dibaca, yang nggak hafal ya diam aja dulu. Atau bertasbih subhanallah 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 sambil pelan-pelan belajar. Nah, kalau sudah bisa baru dibaca semua. Kalau belum bisa yang penting sholat dulu aja. Makanya kalau saran saya kalau untuk para mu'alaf itu saran saya itu sholat fardunya itu kalau bisa berjamaah karena tinggal ngikut aja nanti. Adapun bacaannya nyusul sambil belajar di luar sholat. Nah, tentu harus ada gurunya sebaiknya supaya ngerti. Oke, monggo silakan yang mau tanya. Protes, marah boleh silakan. Monggo Bu Dokter. Jin atau asena itu bisa menempati sebuah benda, misalnya kayak cincin, keris, Sambung. Ya, sambung. Baik. Lebih tepatnya mereka menguasai ya. Kalau menempati, wallahu a'lam saya kurang tahu. Soalnya gini Bu Dokter. Kalau kita merujuk pada informasi di surah Al-Jin, itu kan semakin manusia itu mengakui kehebatan mereka, memuja-muja lah ya, semakin mereka itu menjadi-jadi. Nah, kita nggak usah ngomong cincin Bu Dokter, ngomong air ini aja deh, air ini air biasa kan, air yang untuk minum biasa gitu. Tapi kalau ini saya keramatkan, setiap malam Jumat saya bakar dupa, saya sembah-sembah misalnya, maka setan tuh punya kepentingan agar ini jadi keramat. Maka setan akan memoles ini agar bagaimana orang terus memujanya gitu loh. Ya terjebak dalam kesyirikan itu.
maka itu tidak hanya melulu, ini tidak melulu soal pohon, tidak melulu soal keris, tidak melulu soal cincin. Itu apa saja itu kalau dikeramatkan setan seneng. Nah, makanya terus kemudian dia akan nimbrung di situ karena dia senang dipuji, senang dipuja-puja, terus dia punya kepentingan orang untuk tetap memuja dia dalam kesyirikan itu. Makanya salah satu cara untuk supaya benda-benda yang dikeramatkan itu tidak lagi ngefek gangguannya kepada kita, itu caranya dicuekin. Jadi nggak usah dimandikan, nggak usah dimandikan apa saja, dia nggak usah, dia cuekin aja. Kalau perlu perkuat dzikir, lama-lama juga hilang sendiri. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bu Nani Agustini nanya ya. Pertanyaannya apa ini tadi lupa saya. Assalamualaikum Ustadz. Untuk membedakan sihir ini asli atau palsu gimana? Itu masalahnya, itu saya juga nggak tahu. Ya betul, karena saya nggak tahu. Kan gini loh Bu, saya pribadi juga nggak tahu mana sihir asli mana yang palsu, karena dukun asli dukun yang palsu saya juga nggak tahu. Karena apa? Karena alhamdulillah nggak pernah ke dukun gitu, alhamdulillah. Jadi intinya satu, gini aja deh Bu, gini. Biasanya kalau yang asli itu memang real, bisa dirasakan biasanya gitu. Kayak sambil contoh gini deh misalnya. Mungkin saya pernah cerita kemarin sini ya tentang anaknya jamaah saya, anak perempuannya itu yang katanya kena sihir itu loh. Terus saya didatangkan ke rumahnya. Begitu dia keluar kan kayak ada yang nabrak saya gitu loh, kayak ada yang nabrak saya. Padahal saya nggak kenal dia, nggak apa gitu. Tahu-tahu kayak ada yang nabrak saya, bus gitu. Saya kan nggak ngerti apa itu, nggak ngerti. Saya kan kemarin teori saya kan tidak melawan toh. Akhirnya saya cuma baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kok qadarullah ya apa namanya? Langsung sadar ya, langsung beda gitu. Tadinya ketemu saya melotot gitu, terus akhirnya nggak melotot lagi gitu dengan izin Allah itu. Nah, ya saya nggak tahu, ya bisa jadi itu benar, itu sihir asli itu. Tapi kan ada sihir palsu toh yang maaf misalnya ya pakai telur ditaruh sini keluar paku, keluar apa? Tapi pakunya itu aja, nggak pernah paku yang lain itu. Itu contoh itu. Jadi atau memindahkan penyakit ke binatang, tapi itu ujungnya yang di binatang itu penyakitnya itu aja, nggak ada yang lain gitu maksudnya. Ya wis, yang begitu saran saya nggak usah lah. Dan memang nggak bener juga kan, datang ke dukun kan juga nggak bener juga itu. Saya kira itu Bu Ghazali nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya, pokoknya yang aneh-aneh gitu hati-hatilah. Yang betul itu memang gini loh, yang betul itu bahwa kan kita ini alhamdulillah secara ilmiah ada kedokteran toh, udah bawa ke lab, bawa ke dokter, dianalisa secara medis, kok gak ketemu penyakitnya, nah, baru kemudian coba ruqyah gitu. Kayak saya punya jamaah itu bukan orang sini, orang Jati Makmur sana. Beliau pramugari. Nah, beliau ini kalau setiap maghrib mesti ada terasa, setiap maghrib ada terasa. Sudah tes lab, udah dua ke dokter, macam-macam tes darah lengkap, macam-macam. Dan ada penyakitnya. Tapi tiap maghrib terasa begitu. Nah, saya bilang ya sudah, kalau sudah secara medis tidak akan penyakitnya, coba diruqyah saja. Siapa tahu itu penyakit ain. Penyakit kan dia kan pramugari toh. Biasanya kan pramugari itu itu. Saya nggak berani ngomong cantik karena ada online nih. Jadi IG saya dipantau oleh Mendagri soalnya. Nah, mungkin karena banyak yang memuji atau ada yang mendengki juga bisa. Nah, mungkin itu sihir, saya bilang gitu. Ya, diruqyah aja coba. Jadi kalau saya tetap menyarankan dibawa ke dokter dulu aja lah, coba dilihat secara analisa ilmiahnya, bawa ke lab, uji opo, semua udah ngerti lah, siapa tahu ada penyakitnya betul. Tapi kalau nggak ada penyakitnya, boleh gak ketemu ya wis. Oke, monggo yang lain silakan. Saya Oke. pernah Pak Ustadz Oke. saya punya cucu di bawah 2 tahun waktu itu ya, Oke. kejadiannya. Nggih. Terus sama saya emang tingkat. Nggih. Dia kalau mau lewat kamar mandi ya,
terus kayaknya nunduk ya, selalu kayak gitu Pak Ustadz. Saya pikir kenapa ini, akhirnya terucap spontan gitu Pak Ustadz. Saya bilang, hei kamu jangan di sana, kalau memang kamu ada di sini jangan ganggu titik saya bilang. Terus Kita masing-masing aja. terus Ya saya selalu begitu gitu, tapi alhamdulillah Pak Ustadz sejak itu saya biasa lagi. ya alhamdulillah. Saya merinding. Ya, berarti ucapan ibu didengar oleh dia dengan izin Allah. Mungkin karena ibu rajin sholat, rajin baca Quran, sehingga suara ibu, omongan ibu didengar. Ya, Terus alhamdulillah. saya juga pernah gitu Bu. Saat Ya, ini nggak ada apa-apa lagi Pak, biasa aja. ya. Tapi terlepas dari apa-apa ya, terlepas dari apa. Saya terlepas dari apakah itu memori otak atau apa gitu. Pernah saya pas sendiri, saat itu saya masih jadi kontraktor, masih kontrak ya. Di kontrakan baru itu belum ada apa-apanya kontrakan saya saat itu. Saya sendiri saat itu tiba-tiba ada aroma wangi kan. Aroma wangi itu bisa saja memang ada aroma wangi atau itu memori wangi yang ada di otak saya muncul kembali itu. Kok nggak sewajarnya juga ini wanginya ini. Saya bilang gini, saya ngomong gini aja. Saya nggak tahu ini siapa, tapi kalau cantik keluar nggak apa-apa deh. Kalau jelek jangan keluar, saya bilang gitu. Saya gitu kan malah dia pergi ya sudah. Karena kalau kata Ibnu Abbas, kalau kita ngelihat setan dari bangsa jin maksudnya, karena mereka itu dengan izin Allah bisa menampakkan ke kita. Kalau kata beliau maju, jangan mundur. Kalau kita mundur malah dia berani. Kalau kita maju dia yang lari. Itu seperti itu. Jadi kalau manusia itu kalau berani, setannya malah lari. Ya ibu kan berani tadi ngomong tuh. Ya. Karena seringan gitu melihat Iya. lain gitu setiap. Ya, ya. Ya, jadi kalau ibu berani malah dia yang lari. Saya itu di kamar mandi itu. Sama. Saya kasih sikat aja. Kalau sikat sekalian, Iya, betul. Emang betul. Jadi kalau semakin kita takut, ya semakin mereka jadi. Malah pernah yang datang ke rumah itu cerita sama saya di kamar mandinya itu dia nggak rontok rambutnya. Terus kemudian tapi sering ada rambut panjang kayak rontok gitu. Ya dulu katanya ada apa saya nggak paham. Terus ya saya bilang untungnya beliau nggak takut sih ya. Kalau nggak takut ya teruskan saja. Kalau takut ya jangan takut. Saya bilang gitu, nggak boleh takut. Kalau takut mereka jadi soalnya gitu. Tapi jangan lupa masuk kamar mandi baca doa Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampai akhirnya dan idin Allah akhirnya nggak ada juga sih lama-lama. Itu seperti itu. Kalau di sini nggak ada setannya, Bu Purnama galak. Punanik galak. Iya monggo. Itu juga ada tadi yang saya komentar kata Nggih. kucing ya. Kalau Nggih. kucing bisa mengalami Ya. Enggak, gini saya mau cerita dulu gini aja. Gini. Makhluk Allah itu punya sir, punya rahasianya masing-masing. Kayak merpati. Kesukaannya Siti Fatimah radhiyallahu anha itu konon kepakan sayapnya itu juga mengusir jin yang jahat tentunya ya. Kayak bisa jadi kucing, bisa jadi. Tapi gini ya, hati kita jangan melenceng akidahnya ya. Jangan kita punya keyakinan bahwa karena mereka lah kemudian kita selamat, jangan. Tapi cukup kita meyakini bahwa makhluk ini punya rahasia dari Allah. Punya sir itu rahasia, kelebihan dari Allah. Mungkin diantaranya adalah itu, diantaranya. Gitu aja sih. Mungkin karena inti ini, sependek yang saya pahami memang jin dari bangsa setan itu mereka setan dari bangsa jin maksud saya itu mereka tidak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kayak tukang ruqyah itu sering kalau meruqyah sambil pegang siwak gitu. Pukul pakai siwak. Kenapa? Karena setan tuh jin itu enggak seneng dengan apa yang Rasulullah suka, termasuk siwak. Termasuk menggunakan misik misalnya. Dan macam-macam. Jadi itu fakta. Nah, kucing itu menurut satu riwayat termasuk yang disukai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk burung merpati. Kalau di Jawa termasuk juga pohon pepaya katanya. Tapi ya sudahlah, kita harus akidah nggak boleh melenceng ya. Tetap semuanya adalah karena Allah. Adapun makhluk itu lebih kepada ini adalah makhluk kesukaan Rasulullah. Pasti ada sirnya, ada rahasianya. Nah, rahasia itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah, teman-teman. Wallahu a'lam. Ya sama dengan ini loh, kita makan sayuran hijau. Karena kita tahu di dalam salah itu ada anugerah Allah berupa vitamin, mineral atau apa macam-macam. Terus keyakinan kita ya semua Allah, bukan sayuran itu. Tapi sayuran itu kita pilih karena Allah
memberitahukan melalui ilmu pengetahuan bahwa di dalamnya itu ada anugerah Allah berupa vitamin, mineral dan macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya itu tadi, semua yang disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW biasanya jin kafir terutama itu nggak suka emang, termasuk binatang. Wallahu a'lam bishawab.